Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan review jurnal baru mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk jurnal kali ini saya akan review yaitu dua jurnal. Yang pertama, jurnal 1 yaitu Augmented Reality sebagai metafora baru dalam teknologi interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah satu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi ataupun interaksi antar pengguna dengan sistem komputer. Peran utama dari interaksi manusia dan komputer adalah untuk menghasilkan sistem yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Tujuan dari penggunaan teknologi augmented reality ini adalah menambahkan pengertian dan informasi pada dunia nyata, di mana sistem augmented reality mengambil dunia nyata sebagai dasar dan menggabungkan beberapa teknologi dengan menambahkan data kontekstual atau pemahaman seseorang menjadi jelas. Dalam teknologi augmented reality ada 3 karakteristik yang menjadi dasar, diantaranya adalah kombinasi pada dunia nyata dan virtual, interaksi yang berjalan secara real time, dan karakteristik terakhir adalah bentuk objek berupa model 3 dimensi atau 3D. Beberapa komponen yang diperlukan dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi augmented reality sebagai berikut, yaitu komputer, head-mount display atau yang AMD, kemudian marker. Komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mengendalikan semua proses yang akan terjadi dalam sebuah aplikasi. Head-mount display atau AMD merupakan perangkat keras yang digunakan sebagai display atau monitor yang akan menampilkan objek 3 dimensi ataupun informasi yang akan disampaikan oleh sistem. Pada AMD ini sebuah display yang dipasang di depan mata dari pengguna. Marker merupakan gambar atau image dengan warna hitam dan putih dalam bentuk persegi. Augmented reality adalah sebuah sistem yang dibangun dengan menggabungkan dua dunia, yaitu dunia maya dan dunia nyata. Penggabungan ini dengan memanfaatkan teknologi komputer yang sudah dilengkapi dengan aplikasi yang dapat menerjemahkan setiap keadaan dalam dunia nyata. Real world merupakan nyata yang ada di dalam dunia. Implementasi teknologi augmented reality ini telah berkembang dan pesat. Oke, contoh kita gambar ini menjelaskan rancangan arsitektur planet pada sistem augmented reality mendiskusikan arsitektur augmented reality itu secara sederhana dibangun yang dijelaskan dalam contoh gambar tersebut. Itu real world akan didokumentasikan oleh kamera, kemudian akan kamera akan mendokumentasikan beberapa video dan diproses dengan merging dan grafis yang canggih dibuatkan pada objek yang didokumentasikan ke komputer itu sendiri, bukan nanti akan video. Kondisinya ini dapat merupakan di suatu ruangan atau kondisi terbuka. Kamera digunakan untuk mengambil gambar pada kondisi dunia nyata. Berdasarkan kamera pada saat akan mendeteksi marker yang terletak dalam dunia nyata dapat diatur posisinya. Pengaturan posisi ini seperti saat mata manusia melihat benda untuk menampilkan objek virtual dalam dunia nyata menggunakan teknologi komputer grafik. Komputer grafik akan memproses deteksi marker dan akan menampilkan objek 3 dimensi yang dimaksud. Untuk menampilkan dalam hasil dari augmented reality ini adalah dengan menggunakan sebuah monitor. Implementasi teknologi augmented reality ini berkembang sangat pesat. Beberapa aplikasi yang telah menerapkan teknologi augmented reality ini adalah di bidang militer, kesehatan, pendidikan, dan dunia industri. Dengan menerapkan teknologi augmented reality ini, diharapkan pengguna mendapatkan pengalaman baru dalam dunia interaksi. Pengalaman baru ini diantaranya adalah pengguna akan merasakan secara langsung dalam berinteraksi dengan objek virtual sehingga tidak ada batasan lagi antara dunia nyata maupun dunia virtual. Pengalaman ini akan memberikan tambahan nilai edukasi bagi user atau pengguna. Seperti gambar di atas, yaitu menunjukkan bagaimana objek virtual akan ditampilkan ketika sebuah marker terdeteksi dengan sebuah kamera. Objek virtual dapat dikembangkan dengan beberapa aplikasi seperti CAD, aplikasi computer aided design atau CAD, seperti 2D Max atau Blender. Dan juga augmented reality ini berguna untuk memiliki seperti gambar di atas menunjukkan bagaimana seorang dokter atau tenaga medis melakukan operasi.
Dengan teknologi augmented reality ini, seorang dokter akan mensimulasikan terlebih dahulu sebelum melakukan proses operasi, sehingga diharapkan hasil dari operasi nantinya itu berjalan lancar dan dapat mengurangi tingkat kesalahan. Yang untuk jurnal kedua yaitu judul interaksi manusia dan komputer pada interaksi fungsi grafis dalam natural user interface di era konseptual. Human Computer Interface atau HCI bisa diartikan sebagai salah satu cabang ilmu komputer yang mendapat perhatian untuk terus diperluas aplikasinya. Hal demikian sangat mungkin untuk memberikan suatu keunikan baru serta pengalaman lainnya bagi manusia dalam hal berinteraksi dengan komputer. Sehingga atas dasar inilah di mana HCI pada prinsipnya agar membuat sistem dapat berdialog dengan penggunanya yang terjadi secara efisien dan selama mungkin bisa tercapai. HCI atau interaksi manusia komputer akan dimaknai sebagai sesuatu yang simetris yang menjadikan manusia dan komputer sebagai partner. Esensi dari adanya perubahan pola pikir atau paradigma dari pengguna terhadap interaksi yang melibatkan mereka dengan mesin adalah dengan adanya perubahan atas setidaknya pergantian era dari informasi menjadi konseptual. Hal ini juga sebenarnya inisiasi konsep interaksi disebut dengan set of computability. Kata NUI yang merupakan bagian dari natural user interface merupakan sebuah sistem sensor yang mempunyai bisa berasal dari sentuhan atau touch, suara, atau speech, atau bisa juga berupa gerakan atau gestur. Dengan makin berkembangnya kemajuan dan inovasi di bidang komputasi, maka pergerakan atau movement dalam input NUI makin merealisasikan kesempurnaan dalam adanya kesederhanaan terkait pengaksesan informasi dengan media komputer atau mesin. Natural User Interface atau NUI ini memiliki 3 poin utama dalam prosesnya, yaitu berupa kuasa suara, ragam sentuhan atau multi-touch, serta interaksi dalam gerakan. Interaksi NUI tersebut secara umum teraplikasi dalam setiap interaksi yang melibatkan manusia dan mesin. Hal lainnya adalah pengembangan kemampuan dalam mengerjakan banyak tugas atau multitasking yang semakin mudah dilakukan dengan adanya efisiensi NUI pada mesin maupun komputer. Selain sentuhan, suara juga menjadi salah satu bagian dalam klasifikasi NUI, dikenal juga dengan VUI atau Voice User Interface. Muncul sebagai sebuah pendekatan lain dalam melakukan kegiatan berinteraksi dengan menggunakan mesin agar lebih efisien dan lebih ringkas. Dalam mengembangkan sebuah interface dan bisa berbicara, ada beberapa yang dibutuhkan, yaitu sistem yang bergerak di bidang ucapan dan interaksi secara verbal, serta penempatan arsitektur yang tepat, sehingga prosesnya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam era konseptual, seseorang yang akan memiliki nilai tanpa ketika mampu menguasai 2 poin. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi dapat dikatakan berjalan dengan baik ketika seseorang dapat menjabarkan dengan menjelaskan ide, pemikiran, dan argumentasi yang baik. Dan juga sebaliknya, dia dapat memahamkan seseorang tentang ide yang ada di pikirannya. Poin kedua adalah kreativitas yang mendasari adanya keterbaruan yang muncul di era konseptual. Manusia secara naluri akan mencari sesuatu yang baru dan mencari informasi melalui interaksinya dengan mesin. Menurut tabel perbandingan metode komputer dan konseptual yaitu penjelasan diskusi tentang fokus, yaitu dalam konstitusional motor itu ada tes uji tanda populer yang sama. Tujuannya sebelum konten yang trust use method ada filter evidence function. Dan secara sininya itu menunjukkan punya perbandingan metode yang bisa diinteraksi. Jika saja tidak ada kreativitas dan tidak muncul baruan, maka era konseptual hanyalah era yang terjadi dalam era informasi, di mana manusia hanya mendapatkan informasi satu arah tanpa bisa memprosesnya lebih jauh, sehingga keadaan stagnan terjadi. Dalam keterkaitannya dengan interaksi, era konseptual akan menuntut penggunanya mengubah pola pikirnya dalam berinteraksi, sehingga dunia virtual akan menjadi semakin terkait dengan komputer atau mesin, yang pada akhirnya di era konseptual mesin interaktif yang terintegrasi menjadi aksesibel dimanapun. Karena pada era konseptual bukan mesinnya dengan fungsi, tetapi pada desain dan tampilan yang akan menjadi kajian atau pertimbangan dalam menggunakan sebuah mesin interaktif.
Era konseptual selalu menuntut sesuatu yang jauh lebih poin konvensional yang terdapat pada sebuah tampilan atau user interface. Pada sisi fungsi, semua harus sudah seragam tanpa harus ada penggunaan kognitif lebih jauh dalam penggunaan mesin interaktif. Pada era konseptual, kecenderungan manusia tidak lagi terpaku pada kecanggihan teknologi suatu produk, akan tetapi lebih menekankan pada bagaimana produk tersebut dapat memenuhi keingintahuan manusia dalam membuat konsep sebuah benda atau produk. Tapi dari segi komunikasi, era konseptual berperan penting sekali dalam menciptakan suatu produk berbasis teknologi informasi. Manusia membutuhkan sebuah kreativitas dalam berkomunikasi. Seperti contoh di gambar ini, yaitu keterikatan era konseptual dan dan reality yang sedang berkembang saat ini dalam era konseptual. Dalam kaitannya dengan NU, ini maksudnya yaitu dengan KNU. Nah, yang maksudnya itu kaitannya dengan NU. Karena gambaran sederhana dalam melahirkan konsep baru guna mencapai adanya agreement antara kebutuhan komunikasi dan informasi yang dibutuhkan manusia dalam konsep HDI, maka butuh melatih yang sesuai. Pada contoh gambar ini bisa menjelaskan cara grafis tentang konsep mapping NUI yang melibatkan desktop application, manajemen atau recognition, and tracking sehingga banyak bisa terintegrasi dalam satu keluaran interaksi berupa touch atau voice. Alur mapping tersebut membutuhkan adanya arus resiprokal yang komunikatif sehingga adanya konsentrasi yang tak terkendala. Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.